Ya, pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan peneliti ekonomi Selios Dia Ayu. Halo Mbak Dia, apa kabar? Halo Mas Anggi, kabar baik. Ya, Mbak Dia, Presiden menyampaikan keyakinan bahwa Indonesia dapat menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia dalam 25 tahun. Dari sudut pandang ekonom, seberapa realistis target tersebut jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Mbak Dia? Iya Mas, kalau misalnya kita tahu, Indonesia kan masuk ke dalam G20 ya, dengan negara-negara dengan pendapatan domestik bruto yang terbesar 20 di dunia. Saat ini memang kalau misalnya Indonesia diposisikan, posisinya itu ada di sekitar ke-17 ataupun 18 dengan jumlah penduduk 287 juta jiwa dan juga pendapatan domestik brutonya itu yang sampai 23.800 triliun rupiah. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo bilang 20 atau sampai 25 tahun lagi Indonesia akan menempati posisi keempat, kita perlu tahu dulu nih, saat ini kalau misalnya PDB disetarakan dengan Purchasing Power Parity atau PPP, kita sedang menempati posisi keempat di posisi ke 7 atau 8 di dunia. Tapi kembali lagi, kita harus melihat bahwa negara-negara yang tadi Pak Prabowo bilang akan melebihi dari Jerman, Inggris, maupun Prancis ini memiliki daya tahan fondasi pertumbuhan perekonomian yang stabil. Mereka adalah sektornya adalah sektor produksi, bukan yang menempatkan titik berat pertumbuhan ekonomi pada konsumsi. Sedangkan di Indonesia adalah masih menitik beratkan pada pertumbuhan sektor konsumsi masyarakat, terutama UMKM ini sendiri. Jadi, memang bonus demografi nanti pada tahun 2045 itu besar karena kita tahu banyak sekali generasi usia produktif nantinya hingga demografi itu masyarakat sebesar 324 juta jiwa. Tapi kembali lagi kalau tidak ada kestabilan pertumbuhan ekonomi, namun tidak hanya tumbuh tapi berkualitas, ini akan sulit digapai. Ya, jika merujuk pada proyeksi berbagai lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan OECD, di mana posisi Indonesia ini dalam peta kekuatan ekonomi dunia pada 20 hingga 25 tahun mendatang. Apakah proyeksi tersebut sejalan dengan optimisme Presiden, Mbak Dia? Iya, Mas, kalau misalnya kita lihat beberapa tahun ke belakang, seperti dari tahun 2024 sampai sekarang, ataupun proyeksinya 2027, IMF, World Bank, dan OECD ini selalu mengkoreksi pertumbuhan perekonomian Indonesia, mulai di pertumbuhan 4,7% hingga 5,1%. Makanya, para peneliti heran ketika pemerintah ini mengeluarkan pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 ini sebesar 5,61%, karena ini memang jauh dan melesat dari berbagai simulasi para peneliti, para uh, lembaga-lembaga instansi prominent dunia, dan kami dari Selio sendiri sudah menyurati kepada PBB terkait untuk mengaudit bagaimana pola penghitungan BPS tersendiri untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Karena dengan keadaan Indonesia saat ini, dengan pertumbuhan yang ditopang government spending dan konsumsi yang sangat masif, ini belum mampu menopang kalau misalnya kita mau menjadi negara terbesar empat besar dunia yang ingin mengalahi UK, Prancis, Jepang maupun US itu sendiri ataupun mengalahi Cina seperti itu. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang berada di kisaran 5%-an. Lalu menurut kacamata Mbak Dia sendiri, berapa tingkat pertumbuhan ekonomi yang harus dijaga agar target menjadi ekonomi keempat dunia ini dapat tercapai, Mbak? Betul, Mas. Kalau misalnya kita lihat bagaimana menjaga pertumbuhan ekonominya, kalau misalnya tidak berkualitas pun itu hanya terjadi angka sia-sia karena kan kenapa kita hanya haus akan pertumbuhan, akan angka produk domestik bruto, tetapi tidak ada pemerataan ekonomi dan kualitas ekonomi yang terjaga di masyarakat. Kalau misalnya memang mau mengejar dengan stabilisasi, mungkin perlahan di angka 6 sampai 7%, tapi itu secara gradual dan juga stabil dan adanya penciptaan lapangan kerja. Bahkan pemerintah pun sendiri mengiyakan dan mengiklami kalau misalnya dengan pertumbuhan 5,61% masih banyak adanya PHK dan juga tidak tersedianya lapangan pekerjaan ataupun yang bisa dibilang 19 juta lapangan pekerjaan. Memang seperti itu. Apa saja sebenarnya faktor utama yang akan menjadi penentu keberhasilan Indonesia dalam mencapai target tersebut? Apakah lebih ditentukan oleh hilirisasi, industrialisasi, investasi, kualitas sumber daya manusia, atau ada faktor lain, Mbak Dia?
Iya, Mas. Yang paling pertama adalah kita harus memetakan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dengan pertumbuhan ekonomi yang masif, dengan yang berkualitas itu adalah bagaimana mereka mengalokasikan dana pendidikannya. Yang pertama untuk R&D, untuk Research and Development. Indonesia sendiri ini adalah negara yang paling rendah pengalokasian APBN-nya terhadap dana pendidikan. Hanya 1,3%. Kita kalah dengan negara Malaysia maupun Singapura maupun Thailand. Itu sendiri karena dari R&D tersebut akan menciptakan berbagai inovasi. Salah satunya inovasinya adalah lapangan pekerjaan, pembukaan kenaikan upah real, penurunan angka kemiskinan, ketimpangan secara sektor dari menjangkau para masyarakat yang memang sudah miskin struktural itu bisa dikeluarkan seperti itu sehingga pertumbuhan ekonominya adalah bersifat um, inklusif dan juga berkualitas karena kita tahu kalau misalnya di Indonesia sendiri pun kita masih kesulitan salah satunya adalah tadi angka dari pengeluaran APBN untuk sektor pendidikan itu rendah ditambah MBG ini memakan uang dari sektor pendidikan yang tidak secara langsung memberikan efek untuk pendidikan masyarakat Indonesia. Setelah itu adanya kualitas sumber daya manusia. Kalau misalnya industrialisasi, itu akan ditopang dengan SDM-nya kan, Mas. Nah, yang harus diperbaiki dari awal untuk memetik adanya generasi emas 2045 ini adalah kualitas pendidikannya itu sendiri serta perluasan kelas menengah. Karena kita tahu kelas menengah Indonesia ini selama 10 tahun itu turun sampai 10 juta masyarakat. Jadi karena walaupun kita banyak konsumsinya, tapi kalau misalnya masyarakat tidak bisa menggerakkan motor produktivitas itu sendiri, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sia-sia dan tidak berkualitas. Seperti itu. Ya, di tengah ketidakpastian ekonomi global seperti konflik geopolitik, perang Hmm. dagang hingga perlambatan ekonomi dunia, seberapa besar sebenarnya risiko eksternal yang dapat menghambat target tersebut, Mbak Dia? Iya, Mas Andi, karena kita tahu sendiri Indonesia ini berada kita sebutnya di Selios namanya permakrisis atau permanent crisis karena kita tahu krisis ini tuh berkepanjangan. Tidak hanya dari sektor eksternal aja, karena kita tahu kalau misalnya dibilang rupiah melemah itu juga karena negara-negara lain juga lagi mata uangnya melemah. Tapi nggak kayak gitu, karena Indonesia terus yang penurunan atau konstruksinya ini stabil, turun terus dan cukup lemah dengan USD. Terjadinya pelemahan itu akan jadi mahal bahan baku untuk sektor produksi. Sektor produksi mahal, bahan baku mahal itu tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Otomatis nanti akan merambat ke produksi, ke supply chain, ke distribusi, yang nantinya akan merusak pola daya beli masyarakat. Karena kita tahu inflasi terus meningkat, tapi kenaikan gaji tidak seberapa seperti itu. Dan juga karena kita tahu bahwa kemarin US tuh sudah mulai hubungan yang baik dengan China, itu juga menjadi salah satu hal yang harus waspada dari Indonesia. Karena selama ini ketika mereka masih perang dingin, US itu banyak ekspor dari Indonesia. Karena mereka sudah hubungannya membaik, otomatis mereka akan memperbaiki pasar dengan Cina yang harganya jauh lebih murah, dan pasar Indonesia ini tidak akan lagi menggapai adanya insentif positif dari hasil ekspor ke US. Bahkan ekspornya menurun, kita tahu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan adanya diversifikasi pemilihan negara ekspor baru bagi Indonesia. Tapi harus dibantu oleh dukungan pemerintah itu sendiri. Ya, seperti yang sempat disinggung di perbincangan awal bahwa Indonesia ini akan memasuki masa bonus demografi. Lalu seberapa besar sebenarnya peluang bonus demografi menjadi keunggulan ekonomi? Dan apa yang harus dilakukan agar bonus ini tidak berubah menjadi beban, Mbak Dia? Betul, Mas. Karena kita tahu sendiri sekarang diharapkan Indonesia ini fokus pada sektor pendidikan. Karena kita tahu tadi bonus demografi ini jumlahnya 324 juta jiwa. Dengan sebagian besar adalah sektor produktif. Kalau misalnya sektor produktif itu tidak disediakan lapangan pekerjaan, mereka akan kembali lagi ke sektor informal. Saat ini kita tahu sektor informal itu belum dilindungi oleh undang-undang tenaga kerja. Kita nggak tahu para pekerja informal kayak ride hailing atau Gojek atau pekerja freelance ini mereka itu sebagai pekerja atau mereka sebagai mitra. Mereka dilindungi oleh siapa? Belum ada. Belum ada kayak remunerasinya, mereka tidak punya penggajian yang tetap. Oleh karena itu, kami meminta agar tadi pemerintah itu kalaupun tidak bisa secara cepat untuk menaikkan alokasi APBN ke dana pendidikan itu lebih tinggi dari 1,3%, setidaknya tidak mengambil dana pendidikan untuk MBG maupun dana-dana program-program populis yang hanya sebagai
imbal balik karena adanya kemenangan partai politik semata seperti itu. Karena tanpa adanya pendidikan, research and development, negara itu akan ketergantungan. Kita akan terus-menerus menjadi pasar, tidak bisa menjadi sektor produksi. Karena kita tahu kalau misalnya berkaca dengan negara UK, dengan negara Prancis, dengan negara Jepang yang disebutkan oleh Presiden Pak Prabowo, mereka adalah produsen. Mereka adalah produsen dari segi jasa, digital, mereka punya Meta, mereka punya Tencent, mereka yang menjadi produsennya dan kita Indonesia sebagai marketnya. Apakah kita mau menjadi marketnya selalu? Nah, ini bonus demografi adalah momentum yang tepat untuk semua itu. Pengamat menilai bahwa pertumbuhan ekonomi harus berkualitas, bukan hanya sekadar tinggi. Dari sudut pandang ekonom, indikator apa sebenarnya yang menjadi ukuran agar masyarakat itu benar-benar merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut, Mbak Dia? Iya, Mas Anggi, salah satu indikatornya adalah ketimpangan ya. Karena kita tahu saat ini Selio sudah mengeluarkan laporan tentang ketimpangan di Indonesia, bahwa 50 orang terkaya di Indonesia ini kekayaannya sama dengan 55 juta orang masyarakat di Indonesia, kayak gitu. Dan sampai saat ini yang kena pajak adalah tadi seluruh masyarakat, masyarakat menengah dan masyarakat ke bawah. Tapi orang-orang terkaya tersebut tidak mendapatkan adanya pengenaan pajak atas dividen laba yang mereka dapatkan. Pajak kekayaan nggak ada kayak gitu. Kalau misalnya ketimpangan semakin tinggi, sama aja pertumbuhan tidak akan berkualitas. Karena kita tahu siapa sih pemain besar di sektor kelistrikan, sektor transportasi, pergudangan yang menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi. Pasti orang-orang kaya di Indonesia. Dan kita sebagai kelas menengah dan menengah bawah, ini pasti hanya sebagai kelas pekerja. Yang tadi, lebih dari 50% kita adalah sektor informal, kayak gitu. Kalau misalnya ketimpangan tersebut gapnya semakin lebar, itu pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas. Ya, lalu bagaimana nantinya jika Indonesia ini berhasil menjadi ekonomi keempat dunia? Apa dampak nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat? Apakah akan berimbas pada lapangan pekerjaan, pendapatan, investasi, dan juga kesejahteraan, Mbak Dia? Iya, betul Mas. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi dan masuk ke negara empat besar dengan PDB yang sama besarnya hingga saat ini dengan UK, US, China maupun dengan Jepang, kita juga bisa satu menciptakan lapangan pekerjaan. Bahkan bisa menciptakan beasiswa yang gratis bahkan sampai sarjana seperti itu untuk penguatan pendidikan yang berkualitas. Kita bisa mengakses transportasi dengan lebih mudah. Mungkin tidak akan ada lagi Jawa sentris karena mungkin di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, dan juga Bali itu sendiri juga memiliki transportasi yang sama murah dan mudahnya dengan yang ada di Pulau Jawa bahkan di Jakarta dengan terintegrasi. Anak-anak muda tidak perlu ketakutan lagi bagaimana mereka akan hidup dan tinggal karena adanya em, sektor properti yang semakin mahal kayak gitu dan tidak akan merasakan lagi inflasi pangan yang semakin tinggi. Itu kalau pertumbuhan ekonomi berkualitas, semuanya akan murah dan mudah dan tidak ada lagi ketimpangan yang semakin tinggi. Tapi dengan catatan kalau misalnya itu berkualitas. Ya, lalu menurut Anda sendiri sektor ekonomi mana sebenarnya yang paling berpotensi menjadi motor pertumbuhan dalam 25 tahun ke depan? Apakah masih bertumbuh pada sumber daya alam atau justru ekonomi digital, manufaktur, dan ekonomi hijau, Mbak? Iya, Mas. Kalau misalnya kita lihat saat ini, kalau misal bergantung dengan SDA, kita tahu kalau misalnya SDA kita itu ada beberapa sektor yang 5 sampai 10 tahun lagi ini akan habis cadangannya. Otomatis pemerintah mau nggak mau ini harus beralih ke ekonomi hijau. Banyak sekali kita bisa pajaki, misal ada pajak karbon. Pajak misalnya pajak karbon, pajak sumber daya alam yang dikembalikan lagi kepada daerah-daerahnya, serta juga ekonomi digital. Karena kita tahu saat ini Indonesia adalah pasar atau market terbesar di Asia Tenggara. Tapi sayangnya kita tidak bisa mengenakan pajak bagi perusahaan-perusahaan seperti Meta, Google, Alphabet, Spotify karena tidak memiliki kantor di Indonesia. Ketika kita bisa melakukan penyerapan keekonomian dari ekonomi digital itu sendiri, maka ini akan menambah porsi penerimaan pajak dan juga APBN bagi Indonesia sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat di negara-negara yang tadi yang sudah develop, mereka tidak lagi rely on konsumsi dari masyarakat sendiri, tapi lebih ke produktivitas dan jasa. Makanya pemerintah ini
tidak perlu lagi membangga-banggakan kalau misalnya kita ditopang oleh konsumsi. Bergeraklah ke sektor produktif seperti itu, Mas. Ya, sebagai penutup Mbak Dia, jika harus memberikan 3 rekomendasi kebijakan agar target Indonesia menjadi ekonomi terbesar keempat dunia dapat tercapai, apa saja prioritas yang harus dilakukan pemerintah mulai hari ini, Mbak? Yang pertama adalah reformasi fiskal untuk pembiayaan transformasi di Indonesia. Karena kita tahu banyak sekali Pemda-Pemda yang sudah teriak kalau misalnya mereka tidak bisa membayar tenaga P3K-nya. Atau ada yang tunjangannya dipotong untuk ASN. Kalau misalnya tata kelolanya aja nggak benar, bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa terungkit? Yang kedua, masih sama reformasi fiskal, tapi diarahkan untuk sektor pendidikan. Jangan lagi menggunakan uang-uang untuk sektor-sektor yang untuk melahirkan produktivitas SDM yang berkualitas untuk hanya program-program populis seperti Koperasi Desa Merah Putih dan juga untuk MBG ini sendiri. Karena kita tahu itu tidak akan langsung terkena imbasnya ke pendidikan masyarakat, ke kualitas masyarakat yang dapat bersaing secara global. Perbaiki iklim perbaiki iklim investasi dan keterbukaan terhadap masyarakat, transparansi. Karena kita tahu para investor itu suka dengan resiko, karena resiko itu bisa diatur, tapi bisa diatur dan bisa dihitung. Tapi kalau misalnya ketidakstabilan regulasi, kebijakan yang berubah-ubah, ini akan membuat mereka tidak bisa membaca pasar. Yang ketiga adalah reformasi SDM secara besar-besaran, terutama pendidikan. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih banyak Mbak Dia untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu Mbak Dia. Terima kasih, Mas Anggi. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Prime Report akan kembali dengan berita penting lainnya.